Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sehat semuanya anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada baiknya kita itu berdoa, memohon kepada Allah supaya dilancarkan segala urusan kita dan dimudahkan kita untuk memahami pembelajaran hari ini. Untuk itu, saya minta kepada Ananda Febri untuk memimpin doa. Kepada Ananda Febri, dipersilahkan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Febri yang sudah memimpin doa kita bersama-sama. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Materi kita hari ini adalah tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama memahami sifat dan makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua adalah dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menganalisis bentuk ataupun contoh dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan pendengar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya materi pokok kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, kemudian makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang terakhir, sikap perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik. Sebelumnya, anak-anak sekalian, apakah sudah pernah mendengar kata-kata Asmaul Husna? Pernah, Pak. Sudah pernah, Pak. Pernah ya? Ya. Ananda Windianto, pernah mendengar kata-kata Asmaul Husna? Diantonya izin, Pak. Oh, izin. Oh ya. Febri, pernah dengar kata-kata Asmaul Husna? Pernah, Pak. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah, Pak. Iya. Atau ada yang lain yang pernah mendengar kata Asmaul Husna dan tahu maknanya? Boleh? Kita masuk pembahasannya. Asmaul Husna. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ananda Febri tadi, Asmaul Husna itu memiliki makna ataupun arti nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ananda Nevita? 99, Pak. Iya, 99. Tapi dari 99 nama Allah yang baik dan indah itu tidak semua kita pelajari hari ini. Hanya 4 saja. Ya. Selanjutnya ada dalil terkait dengan Asmaul Husna. Tolong dibacakan untuk Ananda Febri surah Al-A'raf ayat 180 beserta artinya ya. Silakan Ananda Febri. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
walillahil asmaul husna fa'ad'uhu biha wa dharul ladzina yal'iduna fi asma'ihi syu'jazawna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka lah kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Iya, Pak. Ya, terima kasih Ananda Febri. Nah, sesuai dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 180 bahwasanya Asmaul Husna itu ialah nama-nama yang terbaik. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Yang mana fungsinya itu kita gunakan untuk bermohon, meminta kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama yang baik tersebut. Dan memohonnya itu bukan memohon keburukan, tetapi memohon untuk yang kebaikan juga. Selanjutnya ada dalil dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang artinya sesungguhnya Allah itu Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Nah, anak-anak sekalian, ada yang hafal 99 Asmaul Husna? Ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau sudah hafal, Masya Allah, itu salah satu bentuk amalan yang mungkin nanti bisa menyelamatkan kita dan menyampaikan kita di tempat surganya Allah. Baik, Amin. yang pertama kita akan membahas terkait dengan Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui, ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan terjadi. Semuanya itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Baik itu kejadian dalam setiap jalinan waktu maupun sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pengetahuan yang dimiliki manusia. Saya tanya ini, apakah anak-anak sekalian memiliki pengetahuan? Iya, Pak. Punya atau tidak? Punya, Pak. Punya kan? Contohnya Pak. saja, nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Kita pergi dari rumah ke sekolah, itu adalah pengetahuan. Apa pengetahuannya? Jalannya, caranya ke sekolah, mengendarai apa, naik apa, itu pengetahuan. Nah, tapi hanya sebatas di situ. Pengetahuan Allah lebih dari itu. Apa maksudnya? Sebelum kita mau berangkat ke sekolah, Allah sudah mengetahui dulu. Kita mau pakai apa, kita mau mengendarai apa, jalan mana yang kita lalui, Allah sudah mengetahui. Itulah yang dimaksud dengan Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Sifat yang diwujudkan dari Al-Alim ini adalah percaya diri. Maksudnya apa? Ketika kita sudah memiliki ilmu ataupun pengetahuan, ada rasa percaya diri dalam diri kita untuk menyampaikan ilmu ataupun pengetahuan yang sudah kita dapat. Dengan catatan, ilmu dan pengetahuan itu berlandaskan kebenaran. Ananda Siska, kira-kira kamu kalau disuruh untuk maju ke depan, percaya diri nggak? Percaya diri, Pak. Nah, apa alasan yang kamu percaya diri? Karena saya tahu saya mampu. Iya, karena pengetahuan yang kita miliki kita percaya, ya. Bukan berarti kita yang sok pintar, bukan berarti kita yang sok tahu, tapi karena dengan pengetahuan itu memiliki dampak yang positif pada diri kita, yaitu kita berani percaya dengan diri kita. Kalau ada kesalahan,
Itu harus diperbaiki. Yang kedua adalah al-khabir. Apa arti al-khabir? Yaitu Allah Maha Teliti. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada dan mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Semuanya diketahui Allah dengan rinci, cermat, dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Allah Maha Teliti, contohnya saja ciptaannya yang sangat teliti. Lihat diri kita masing-masing. Betapa detailnya, betapa telitinya Allah menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ananda Susi, saya mau tanya, adakah manusia yang bisa menciptakan manusia lainnya? Ada Ananda Susi? Nggak ada ya? Adakah manusia yang bisa menciptakan manusia lainnya? Mirip. Di cloning ya. Tapi apakah caranya itu sama dengan cara Allah menciptakan kita sebagai manusia? Tidak. Hebat apapun manusia hari ini menciptakan manusia yang sejenis sama, tapi setelah diteliti masih ada kerancuan, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, maha ketelitian Allah itu tidak bisa disandingkan dengan maha ketelitian manusia. Walaupun manusia itu luar biasa, sudah bisa menciptakan manusia sama wujudnya seperti kita, selayaknya orang, selayaknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang diwujudkan adalah ketelitian. Kaitannya dengan sekarang yaitu berbagai informasi, bahkan ilmu pengetahuan. Itu tadi yang disampaikan oleh teman kita, Susi. Bahwasanya ada manusia yang bisa menciptakan manusia dengan cloning. Kita harus teliti. Jangan sampai pengetahuan itu merusak pengetahuan kita terhadap Allah Maha Teliti. Jangan sampai kita bilang, bahwasannya manusia itu juga Maha Teliti. Bahkan telitinya melebihi ketelitian Allah. Itu yang harus kita jaga. Berhati-hati, waspada dalam menuntut ilmu pada zaman sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga ada As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Yaitu Allah Maha mendengar. Allah mendengar suara apapun di alam semesta ini. Tidak ada satupun suara yang luput dari pendengaran Allah, meskipun suara itu pelan. Ya, kita sebagai manusia ya memiliki yang namanya pendengaran. Ya kan, Bu? Apa? Ananda Weni? Iya, Pak. Mana Ananda Iya, Weni? Pak. Punya pendengaran? Lagi kurang enak badan, Pak. Makanya nggak ini, Pak. Nggak konsentrasi, Pak. Pendengarannya kurang juga? Iya, Pak. Lagi nggak enak badan, Pak. Itu menunjukkan salah satu perbedaan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Pendengaran Allah tidak ada kekurangan apapun. Tapi kalau pendengaran manusia, gitu badan kita terserang sakit, kurang fit, mulailah kurang-kurang dari segala indera yang kita miliki. Perilaku yang mencerminkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, antara lain mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik ketika orang sedang berbicara, terutama itu orang tua. Ketika orang tua menyampaikan nasihat, mengingatkan kita, kita itu harus mendengarkan baik-baik. Gunakan pendengaran itu dengan baik. Jangan digunakan untuk mendengar yang lain. Apa itu? Mendengarkan bisikan tetangga, mendengarkan gosip-gosip dari tetangga, itu tidak baik. Yang alhasilnya setelah kita dengar, kita berusaha untuk menyebarluaskan, makin tambah banyak dosa kita, ya. Jadi gunakan pendengaran itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya itu menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari
pandangan ataupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi nih sama Rizka. Mana Rizka? Ada Rizka? Rizka izin, Pak. Pulang tadi, Pak. Oh, saya tanya Siska saja. Ya, Pak. Siska, kamu punya penglihatan? Punya, Pak. Apa yang bisa kamu lihat? Semuanya, Pak. Semuanya ya. Apakah kamu bisa melihat di balik tembok yang ada di rumah kamu? Bisa? Enggak, Pak. Enggak. Artinya pandangan ataupun penglihatan manusia itu terbatas. Batas. Nah, tidak bisa disandingkan lagi dengan penglihatan Allah. Allah itu maha melihat segalanya. Baik itu yang ada nampak zahir ataupun yang tidak nampak sekalipun. Bahkan di dalam lubang semut yang kecilnya luar biasa, Allah itu mampu melihatnya. Kita bisa juga lihat. Apa yang kita lihat? Lubangnya saja. Apa yang ada di dalamnya kita tidak tahu. Nah, itulah penglihatan sebagai seorang manusia. Cerminan perilaku dari kita meyakini bahwasannya Allah Maha Melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian, mawas diri, serta tekun dalam setiap pekerjaan. Ketelitian apa maksudnya? Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Dari kewajiban itu kita harus teliti. Jangan cuma asal kerja aja. Contohnya sholat. Mentang-mentang katanya wajib, yang penting wajibnya selesai. Sholatnya tidak teliti. Ya, ada yang pakai gigi 10 langsung sholat. Gitu takbir, tahu-tahu tiba-tiba salam. Nah, itu perlu ketelitian. Mawas diri, harus menjaga diri. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita itu lupa bahwasannya Allah selalu memonitoring diri kita. Ya, mentang-mentang nggak ada orang, mentang-mentang orang lain nggak melihat, nah, kita suka hati berbuat apa saja. Contohnya ketika berpuasa, wah nggak ada orang, lewat di jalan yang sepi, sengaja bawa makanan, diam-diam buka puasa. Orang lain nggak nampak, tapi penglihatan Allah nampak segalanya. Ya, kemudian kita tekun dalam setiap pekerjaan. Ya, sama seperti halnya ketika kita di rumah dilihat orang tua disuruh bersihkan rumah, wah tekunnya luar biasa, wah bersihnya luar biasa. Gitu orang tua tidak melihat, mulai kerjanya asal-asalan. Jadi cerminan dari kita meyakini bahwasannya Allah Maha Melihat, yaitu kita harus benar-benar teliti, mau diri serta tekun dalam setiap pekerjaan. Kemudian kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Ya, pandangan, penglihatan kita bukan hanya penglihatan mata, tapi cara berpikir kita juga harus cermat dalam menghadapi persoalan yang kita lalui ataupun yang sedang kita hadapi. Terakhir, saya tidak berpanjang-panjang ya, karena waktu kita juga terbatas. Saya hanya memberi tugas untuk Ananda semuanya, yaitu coba perhatikan sekitar sekeliling kamu, ada tidak lafaz-lafaz Asmaul Husna di sekeliling kamu. Kalau ada, kamu buat di kertas karton, warnanya itu sesuka hati kamu, warna yang kamu suka, tidak ada pembatasan untuk warna kertas kartonnya. Buat dalam satu kertas karton apa yang kamu jumpai di sekeliling kamu tentang Asmaul Husna. Contohnya misal Ar-Rahim atau Ar-Rahman. Buat dalam kertas karton. Buat kalimatnya dengan lafaz kaligrafi yang indah. Kemudian kamu berikan penjelasan dan bagaimana kamu mencerminkan perilaku dari lafaz Asmaul Husna yang sudah kamu dapat tadi. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas. Pak. Kalau begitu, sebelum kita pulang, kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alamin. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.